Menurut kisah turun-temurun, Raja Manase menyuruh agar Yesaya dibunuh dengan mengikatkannya di antara dua bilah kayu dan membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Mohon Anda like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, kemudian share video ini melalui grup di media sosial Anda, agar semakin banyak iman yang terbarukan dan jiwa-jiwa yang terselamatkan. Salam. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-42 dengan seri 3601, Nabi, Puisi, dan Politisi, atau Prophet, Poem, and Politician. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Yesaya, yang merupakan kitab ke-23 dari total 39 kitab pada perjanjian lama dari Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yesaya, atau Isaiah, nabi, puisi, dan politisi. Bangsanya di persimpangan jalan. Yesaya bangkit menghadapi tantangan. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 7. Nabi Yesaya menjadi tokoh besar sejarah Israel. Dia menjadi Shakespeare dalam literatur Ibrani. Dan kitab Perjanjian Baru mengutip dia lebih dari gabungan seluruh nabi. Tak ada penulis Alkitabiah yang dapat menandingi kosakatanya yang kaya dan penggunaan kata kiasan. Namun Yesaya menghabiskan harinya bukan di dalam sebuah menara gading, tetapi di koridor kekuasaan. Dia melayani sebagai penasihat kepada raja-raja Yehuda dan membantu membentuk negaranya. Hari-hari krisis. Yesaya hidup pada masa krusial. Di tengah antara pendiri kerajaan di bawah Saul dan Daud dan akhirnya kebinasaan. Suatu perang sipil telah memisahkan bangsa Israel menjadi kerajaan utara yang disebut sebagai Israel dan kerajaan selatan disebut sebagai kerajaan Yehuda. Dan Yesaya tinggal di kerajaan selatan yang lebih saleh. Ketika Yesaya memulai pekerjaannya, bangsa itu tampak kuat dan makmur. Tetapi Yesaya melihat tanda-tanda bahaya. Orang-orang menggunakan kekuasaannya untuk mengusik orang miskin. Para lelaki pergi mabuk-mabukan. Para perempuan lebih memperdulikan tentang pakaiannya ketimbang tentang kelaparan yang diderita tetangga mereka. Orang-orang hanya memberi pelayanan di bibir saja kepada Tuhan dan terus memperlihatkan sikap religius secara lahiriah, namun tidak berbuat banyak. Ancaman bahaya dari luar mendesak lebih besar lagi. Tentara dari negeri tetangga Israel telah menghunus pedang dan tombak di perbatasan. Pada semua sisi, kerajaan monster sedang berkembang, khususnya Mesir dan Asyur. Yehuda terjepit. Haruskah bangsa itu memilih salah satu dari kerajaan itu sebagai sekutu? Kata-kata kasar dari nabi yang tak kenal kompromi. Bangsa Yehuda, kata Yesaya, berdiri di persimpangan jalan. Mereka bisa mendapatkan kembali pijakan atau memulai suatu bahaya kemerosotan. Sang nabi tidak mengeraskan pesannya demi menjaga pendapat umum. Dia memiliki kata-kata keras dan tidak menarik tentang perubahan apa yang harus terjadi. Meskipun dia masuk di dalam lingkaran kerajaan, Yesaya sama sekali bukan orang yang berprinsip asal bapak senang dalam berpolitik. Terkadang dia berdiri sendirian melawan suatu gelombang optimisme. Nama dia sesungguhnya berarti, tanda kutip, Tuhan menyelamatkan. Dan dia memperingatkan raja-raja yang mengandalkan kekuatan militer atau kekayaan atau kekuatan lainnya selain Allah yang akan mendatangkan bencana. Yesaya bertahan lebih lama dari 4 raja, tetapi akhirnya dia menyinggung perasaan seorang raja yang tidak dapat diperbaiki lagi. Raja Manase yang terkenal karena mempraktikkan pengorbanan bayi, mendapati perkataan kuat Yesaya terlalu berat untuk dipatuhi. Menurut kisah turun-temurun,
Raja Manase menyuruh agar Yesaya dibunuh dengan mengikatkannya di antara dua bilah kayu dan membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Manase telah lama menghilang dalam ketidakjelasan, tetapi Yesaya melalui kitab ini bertahan sebagai salah seorang penulis besar sepanjang masa. Terkadang pena lebih kuat dari pedang. Bagaimana membaca kitab Yesaya? Pada abad ke-8 sebelum Masehi, semasa Homer menulis The Iliad dan The Odyssey, Yesaya menulis kitab yang membawa namanya. Ini mungkin adalah kitab yang paling ekspresif di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan kemungkinan besar Anda akan mengenali banyak ayat dan frasa. Kitab Yesaya penuh dengan wawasan berbobot ke dalam sifat asli Tuhan dan rencananya bagi dunia ini. Akan tetapi, karena panjangnya dan penataannya yang unik, kitab ini mungkin tampak sulit dipahami. Ingat bahwa kitab Yesaya memuat sekumpulan pesan-pesan dalam beragam topik, dikumpulkan bersama ke dalam kelompok. Untuk memahami kitab Yesaya, ini akan membantu kita memikirkan, tanda kutip, penanda jalan yang membentuk pengelompokan utama. Berikut adalah ringkasannya. Yang pertama, Yesaya pasal 1 sampai pasal 12 berisikan peringatan dan pesan Yesaya kepada Yehuda selama masa-masa kemakmuran kerajaan. Dalam kurung, ini datang umumnya pada pemerintahan Yotam dan Ahaz. Anda bisa lihat di, tanda kutip, A Line of Rulers, halaman 1361 sampai 1369 pada buku The Student Bible versi asli. Yang kedua, Yesaya pasal 13 sampai pasal 23 berisikan pesan-pesan Yesaya kepada seluruh bangsa di sekitar Yehuda, termasuk musuh dan para sekutu terdekat. Yang ketiga, Yesaya pasal 24 sampai pasal 35 berisikan suatu pandangan tentang masa depan dunia, terdapat di pasal 24 sampai pasal 27, dan pesan khusus kepada orang Yehuda saat mereka menghadapi serbuan mendadak dari Asyur. Yang keempat, Yesaya pasal 36 sampai pasal 39 berisikan suatu selingan yang memberitahukan krisis besar yang dihadapi oleh Raja Hizkia. Perhatian kita berpindah dari Asur ke Babilonia. Yang kelima, Yesaya pasal 40 sampai 48 berisikan nubuatan-nubuatan yang ditujukan kepada situasi yang sangat berbeda, 200 tahun ke dalam masa mendatang. Sekarang Babilonia, bukan Asyur lagi yang menjadi musuh besar. Yang keenam, Yesaya pasal 49 sampai pasal 55 berisikan sebuah kata harapan tentang pembebasan terakhir melalui tanda kutip hamba yang menderita. Yang ketujuh dan yang terakhir, Yesaya pasal 56 sampai pasal 66 berisikan peringatan-peringatan umum kepada Yehuda dan sebuah pandangan kepada masa depan. Salam. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.